Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Firaufani bersama rekan-rekan saya Sri Jarwanti, Syifa Alfiana, dan Rudianto akan menjelaskan tentang materi kita yang berjudul unsur-unsur dalam mazhab Maliki atau Ahmal Alul Madinah. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki dirintis oleh Imam Malik bin Anas di Madinah. Imam Malik sendiri lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah pada era pemerintahan dinasti Umayyah. Imam Malik dikenal sebagai Imam Dar al-Hijrah atau penghulu ulama Madinah bumi hijrah. Karena selain piawai dalam merumuskan hukum, Imam Malik juga seorang pendidik yang berhasil. Banyak murid-muridnya yang kemudian mewarisi metode perumusan hukumnya, lalu menyebarkan metode mazhabnya ke penjuru dunia Islam. Bahkan diantaranya yang kemudian menjadi pendiri mazhab fikih seperti mazhab Syafi'i. Dasar hukum fikihnya, Imam Malik merujuk kepada Al-Quran, hadis Nabi, ijma, praktik penduduk Madinah, kias, maslahah mursalah, urf, dan sadu zariyah. Imam Malik sendiri dijuluki dengan mazhab ahlul atsar atau ahli hadis. Kenapa demikian? Karena terkadang Imam Malik memposisikan atsar di atas kias. Jadi Imam Malik sering dijuluki dengan mazhab ahlul atsar. Imam Malik menggunakan hadis mursal dan mensyaratkan penerimaan hadis ahad selama hadis itu tidak menyalahi amal ahli Madinah. Selanjutnya ada 3 hal yang membantu perkembangan mazhab Maliki, yaitu pemikiran Imam Malik terkodifikasi dengan baik. Imam Malik menuliskan kitab yang memuat pandangan-pandangan fikihnya. Salah satunya adalah kitab Al-Muwatta yang berisi tentang hadis-hadis Nabi dan fatwa para sahabatnya yang menjadi dasar fatwa Imam Malik. Karena isinya didominasi dengan hadis-hadis Nabi dan fatwa para sahabat, banyak pihak yang menyebutkan Al-Muwatta ini sebagai karya bidang hadis dibandingkan karya dalam fikih. Yang kedua, murid-murid Imam Malik berdedikasi menyebarkan fatwa dan metode berfikir mazhab. Abu Zahro dalam buku Tarik Al-Mazahib Al-Islamiyah mencatat di antara murid Imam Malik yang berjasa menyebarkan mazhabnya ke Mesir adalah Utsman bin Hakam Al-Zuzawi, Abdurrahman bin Al-Qasim, dan Abu Rahim bin Khalid. Jadi kenapa perkembangan mazhab Maliki itu terus berkembang? Karena murid-murid Imam Malik berdedikasi menyebarkan fatwanya ke penjuru dunia seperti Mesir, seperti itu. Yang ketiga adalah keterlibatan penguasa dalam penyebaran mazhab. Seperti perkembangan mazhab Maliki di wilayah Afrika Utara dan Andalusia, wilayah Afrika Utara seperti Tunisia dan sekitarnya pada mulanya didominasi dengan pengikut mazhab Hanafi. Namun belakangan ini pengaruhnya tersebut digeser oleh mazhab Maliki. Dan sampai saat ini mazhab Maliki masih mendominasi praktik keagamaan umat Islam di Afrika Utara dan pantai barat Afrika Maroko. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rudianto, NIM 182111209. Ingin melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu sampai di tokoh yang nomor 1, yaitu Abu Marwan Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Abi Salamah al-Masjidun. Yang kedua yaitu Abu Muhammad Abdullah ibn Wah ibn Muslim al-Quraish. Yang ketiga yaitu Asjahad ibn Abdul Aziz al-Kasi al-Amiri al-Jadi. Yang keempat yaitu Abu Muhammad Abdullah ibn Abdul Hakam. Yang kelima Abu Abdullah Abdul Rahman ibnu Hasim al-Waqi. Yang keenam yaitu Al-Hasan Ali ibn Zizad at-Tunisi. Yang ketujuh yaitu Asbah ibnu Faras al-Amawi. Yang kedelapan yaitu Ilesa ibn Dina al-Andalusi. Yang kesembilan Sahnun Abdus Salam ibn Said at-Tanuki. Yang ke-10 yaitu Yahya ibn Katsir al-Lasti.
Yang ke-11 yaitu Abu Abdillah Zijat ibn Abdul Rahman Al-Qurtubi. Yang ke-12 yaitu Abdul Malik ibn Habib As-Silami. Kemudian kitab-kitab, yaitu yang pertama ada Mukhtasharul Kabir. Yang kedua Al-Muhtarasul Awsah. Yang ketiga Al-Muhtarasul Saghir ditulis oleh Abdul Hakam. Yang keempat Ahkamul Quran. Yang kelima Al-Watsik. Yang keenam Adabul Khulda ditulis oleh Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Hakam. Yang ketujuh yaitu Al-Jami ditulis oleh Sahnun. Yang ke-8 Al-Majmu'ah ditulis oleh Muhammad ibnu Ibrahim. Yang ke-9 yaitu Al-Mabsud ditulis oleh Isma ibn Ishaq Al-Khadli. Selanjutnya adalah metode istinbat. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam memegang Al-Quran ini meliputi mengambilkan hukum berdasarkan atas zahir nas Al-Quran atau keumumannya, meliputi mafhum al-mukafalah dan mafhum al-aulah dengan memperhatikan ilatnya sunnah. Yang kedua yaitu sunnah. Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam berpegang kepada Al-Quran. Apabila dalil syariah menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Quran dengan makna zahir Al-Quran, tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dilakukan oleh ijma' al-Maidah, maka lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada zahir Al-Quran. Yaitu yang ketiga ijma' al-Madinah, yaitu di kalangan mazhab Maliki, ijma' al-Madinah lebih diutamakan daripada kabar ahad, sebab ijma' al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jamaah, sedang kabar ahad hanya merupakan pemberitahuan seseorang. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan fatwa sahabat, di mana dalam fatwa sahabat itu berwujud hadis-hadis yang harus diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar itu tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang telah mereka pahami dari Rasulullah SAW. Namun dengan demikian, beliau menyatakan bahwa fatwa-fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis-hadis marfu yang dapat diamalkan, dan fatwa sahabat yang demikian itu lebih didahulukan daripada kias. Nah, kemudian ada khobar ahad dan kias, di mana menurut Imam Malik mengakui bahwa khobar ahad itu sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW jika khobar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbat, kecuali khobar ahad tersebut telah dikuatkan oleh dalil-dalil lain seperti qot'i. Dalam menggunakan khobar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, karena terkadang beliau mendahulukan kias daripada al-khobar ahad ini. Nah, selanjutnya ada al-istisan, di mana hukum yang mengambil maslahah yang merupakan bagian dari dalam dalil itu bersifat kulli, yaitu menyeluruh. Nah, dengan maksud mengutamakan al-istisan mursalah daripada kias, sebab dalam menggunakan istisan itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan saja, melainkan mendasarkan pertimbangan pada maksud pembuat syara secara keseluruhan.
Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan maslahah mursalah, di mana maslahah itu tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nas. Nah, dengan demikian, maka maslahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syariat yang diturunkan. Nah, tujuannya itu dapat diketahui melalui Al-Quran, Sunnah, serta dalam ijma'. Nah, kemudian ada Sad al-Zara'i. Menurut Imam Malik, menggunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum menurutnya, atau hukum yang terlarang, itu hukumnya juga haram. Namun, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, itu halal juga hukumnya. Nah, seperti itu. Kemudian menurut istisab itu Imam Malik sebagai landasan dalam menetapkan hukum ini merupakan tepatnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada itu di masa lampau, jadi sesuatu yang telah dinyatakan adanya kemudian akan muncul. Nah, jadi sesuatu yang telah dinyatakan ada itu kemudian akan muncul keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya hukumnya. Tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada. Kemudian ada syar'uman qoblana, di mana menurut Imam Malik ini digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menurut Syekh Muhammad Musa tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik tersebut yang menyatakan seperti itu. Menurut Wahab Khalaf, bahwa Al-Quran dan Sunnah Sahih itu mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan untuk umat sebelum kita melalui para rasul yang diutus oleh Allah untuk mereka, dan hukum-hukum tersebut dinyatakan juga di dalam Al-Quran dan Sunnah Sahih. Maka hukum-hukum yang tersebut berlaku pula buat kita. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan ciri khas metode. Yang pertama adalah amal Ahlul Madinah. Pandangan ini muncul karena saat itu masyarakat Madinah sebagian besar merupakan keturunan para sahabat Nabi. Madinah juga menjadi tempat Nabi mempraktekkan keberagamaan yang biasa ditiru generasi-generasi selanjutnya. Maka Imam Malik menganggap praktik umum masyarakat Madinah sebagian bentuk sunnah yang otentik, bentuk perbuatan bukan hanya sekedar kata-kata. Terus yang kedua, Imam Malik menempatkan tradisi ketetapan hukum. Imam Malik menetapkan tradisi sebagai ketetapan hukum jika praktik masyarakat Madinah lebih sebagai respon atas sunnah Nabi, maka tradisi hukum merupakan sumber hukum Islam. Bagi Imam Malik, tidak semua tradisi sesuai dengan spirit hukum Islam. Tradisi adat yang dianggap sesuai adalah tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Yang ketiga adalah Imam Malik dikenal sebagai ahlul hadis, tetapi memiliki formula hukum jika menemukan masalah yang tidak ada rujukannya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Yang selanjutnya adalah istilah berdasarkan kemaslahatan. Formula ini merupakan cara keluar dari pemahaman hukum yang tekstual. Formula istilah melihat seluruh hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan legislatif atau muttabaroh, yaitu semua hukum yang tidak diterangkan dalam ayat tetapi maslahat, maka hukum itu dinilai benar alias legitimatif. Pandangan ini mengakomodasikan tujuan sebuah hukum yang tidak ada kejelasan dalam perincian dalam Al-Quran maupun hadis. Walaupun Imam Malik dikenal sebagai pemimpin kaum muslimin di bidang hadis, tetapi beberapa fatwanya sangat mementingkan aspek kemaslahatannya. Karakteristik ini terdapat dua aspek. Yang pertama, aspek metodologi fikih, yaitu memiliki masdar usul yang paling banyak, sehingga mereka memiliki pemikiran fikih yang sangat luas, mudah, dan aktual. Yang kedua adalah aspek substansi fikih, sangat memprihatinkan realitas, sehingga terbantu fikih yang seimbang antara pemikiran dan amalan. Mazhab ini lebih mendahulukan amal penduduk Madinah.
Selanjutnya, wilayah penganut yang pertama, kawasan Hijaz. Kini bagian dari Arab Saudi, yang kedua Madinah, yang ketiga Afrika Utara, yang keempat Mesir, yang kelima Libya, yang keenam Tunisia, yang ketujuh Aljazair, yang delapan Eropa seperti Sisilia di Italia dan Andalusia di Spanyol. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya sesi pertanyaan.